Halo, perkenalkan, nama saya Sahidia Febrina. Saya mahasiswa Magister Ilmu Hukum, peminatan Hukum HAM dan Good Governance, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemulihan Hak Perempuan Eksil Politik 1965 sebagai korban pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966 dalam perspektif feminis legal teori. Pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966 merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia yang membentuk trauma kolektif dan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Salah satu kelompok korban yang kerap luput dari perhatian publik adalah eksil politik 1965. Eksil politik 1965 yaitu warga negara Indonesia yang sebelum atau ketika tahun 1965 berada di luar negeri untuk berbagai keperluan, seperti mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di luar negeri, baik dari mahasiswa ikatan dinas atau disebut mahid maupun non-mahid, diplomat, duta kesenian, maupun perwakilan dalam organisasi internasional. Setelah peristiwa 1965-1966, mereka menjadi terhalang untuk kembali ke tanah air dan bahkan status kewarganegaraan mereka dicabut, sehingga mereka hidup sebagai orang tanpa kewarganegaraan atau stateless persons. Pencabutan status kewarganegaraan ini merupakan bagian dari kebijakan bersih diri dan bersih lingkungan yang diterapkan secara sistematis oleh rezim Orde Baru, baik di dalam maupun luar negeri. Peristiwa 1965-1966 telah diakui negara sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2023 melalui pernyataan resmi yang menyatakan pengakuan dan penyesalan negara atas 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Eksil politik merupakan salah satu kelompok korban pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966. Meskipun pemerintah telah menawarkan pemulihan melalui jalur non-judisial, banyak korban termasuk perempuan eksil tidak memanfaatkannya. Keengganan mereka bukan karena tidak mau dipulihkan, melainkan karena kebijakan yang ditawarkan tidak menyentuh pengalaman konkret perempuan sebagai korban, seperti kekerasan berbasis gender, stigma seksual, larangan membicarakan identitasnya oleh keluarga, serta tekanan lainnya yang berlangsung puluhan tahun dan tidak diakomodasi dalam mekanisme pemulihan. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah pertama, bagaimana pemulihan hak-hak perempuan eksil politik 1965 sebagai korban pelanggaran HAM berat menurut standar hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Hukum internasional seperti Deklarasi Universal HAM, ICCPR, Statuta Roma, dan UN Basic Principles and Guidelines 2005 telah mengatur mengenai hak-hak korban secara komprehensif, mencakup hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan. Sedangkan hukum nasional Indonesia juga telah mengatur hak-hak korban, antara lain dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah, serta Kepres dan Inpres. Peraturan ini telah mengakui hak-hak korban, namun dalam penerapannya belum mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan eksil politik 1965. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana tantangan implementasi kebijakan pemerintah mengenai pemulihan hak perempuan eksil politik 1965 sebagai korban pelanggaran HAM berat. Dalam hal ini, penyelesaian yudisial mandek akibat hambatan politik dan kelembagaan. Kebijakan non-yudisial yang direkomendasikan oleh tim PPHAM pun hanya bersifat administratif. Kemudian, mekanisme pemulihan tidak berkelanjutan, tidak ada monitoring dan evaluasi terkait apakah korban benar-benar mendapatkan pemulihan dengan semestinya atau tidak. Pemulihan yang dibentuk oleh pemerintah juga tidak sensitif gender. Akibatnya, banyak perempuan eksil politik enggan mengakses pemulihan. Rumusan masalah ketiga, bagaimana pendekatan perspektif feminis legal teori dapat membantu pemenuhan hak atas pemulihan bagi perempuan eksil sebagai korban pelanggaran HAM berat? Feminisme interseksional menawarkan kerangka analisis penting untuk memahami bagaimana bentuk
ketidakadilan, saling beririsan, dan membentuk pengalaman penindasan yang khas. Pengalaman perempuan eksil politik tidak dapat dipahami secara utuh apabila analisis hanya berhenti pada satu identitas tunggal. Feminisme interseksional menekankan pentingnya mendengar suara korban dan menjadikan pengalaman hidup mereka sebagai dasar perumusan kebijakan. Dengan demikian, pemulihan tidak lagi bersifat simbolik atau administratif, melainkan responsif terhadap kebutuhan perempuan korban. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Semoga bermanfaat. Jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah.